Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Bapak M. Ilyas Effendi MM, Ketua PGRI Lampung, dan Bapak Muhammad Ali MPD, Sekretaris Umum PGRI Lampung, terkait tema Hari Guru Nasional yang jatuh pada besok tanggal 25 November 2022. Pak Ilyas, ini juga perlu dijelaskan kepada pemirsa Tegar TV aktivitas kegiatan PGRI dan organisasi PGRI-nya secara lebih lengkap. Ya. Terlebih dahulu begini, Pak Ilyas sendirilah, karena saya pemirsa Tegar TV perlu tahu juga sejak kapan Pak Ilyas menjabat sebagai ketua bersama Pak Muhammad Ali Sekretaris. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi untuk menjadi pengurus PGRI memang tidak gampang, Pak. Memang harus dari nol, dari guru. Asli guru ya? Asli guru, Pak. Oh, iya. Nah, asli guru, kemudian kalau dia mau jadi pengurus itu paling tidak 2 tahun sebelum dia menjadi pengurus itu sudah tercatat sebagai anggota PGRI. Nah, saya sendiri bergabung di PGRI ini sejak tahun 90, sebenarnya belum lama, Pak. Tahun 90, tapi kita aktif di kepengurusan ini sejak 2008 ya Pak Ali. Kita dikirim sampai ke Malaysia, Pak, untuk pendidikan mengenai organisasi, mendalami organisasi. Tapi secara resmi saya dengan Pak Ali ini memegang tampuk pimpinan PGRI Provinsi Lampung ini baru tahun 2019, Pak. Di hasil konferensi kita. Itu apa pemilihannya? Ya, pemilihan tahun Pak, 2019 yang lalu. Di Lampung? Di Lampung, Pak, untuk 3 provinsi. Organisasi PGRI ini organisasi sebenarnya sangat besar, Pak. Mengapa saya katakan besar? Kita punya alat kelengkapan organisasi. Nah, alat lengkap organisasi ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh oleh anggota PGRI ini sangat disayangkan. Kita punya ada yang namanya lembaga konsultasi bantuan hukum. Nah, kalau guru bermasalah, lembaga konsultasi bantuan hukum. Ada ya, guru yang bermasalah. Ada. Untuk guru-guru yang bermasalah. Ya. Jadi kalau ada guru bermasalah, dia lapor. Dimulai dengan laporan kepada pengurus kabupaten kota. Kalau tidak selesai ditingkatkan ke tingkat provinsi. Tidak selesai di tingkat provinsi, kita akan lapor ke PB, Pak, sehingga nanti akan selesai masalah guru tersebut. Nah, jadi masalah guru ini memang kalau sudah melanggar tidak pidana, memang kita tidak bisa membantu. Paling kita minta keringanan ya, karena kita ada yang disebut dengan namanya tim advokasi. Tim advokasi LKBH ini adalah lawyer, Pak, lawyer resmi. Jadi LKBH ini hanya lembaganya saja, tapi di dalam itu ada lawyer yang praktek. Seperti di provinsi kita bekerja sama dengan lawyer Adil Sejahtera. Nah, inilah yang kita tugasi kalau ada guru bermasalah tidak selesai di kabupaten kota, kita terjunkan. Ada pengaduan baik online maupun offline. Betul. Sekarang ini luar biasa. Guru menjewer anak murid, guru mencubit anak murid. Nah, orang tua sudah lapor polisi. Alhamdulillah kita pada tanggal 15 November yang lalu, Pak, sudah MOU dengan Polda Lampung dalam kaitan dengan perlindungan terhadap guru. Seperti yang saya sampaikan tadi, guru menjewer, guru mencubit dilaporkan oleh orang tua, terjadilah kriminalisasi terhadap guru. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak boleh gitu ya. Tidak boleh terjadi. Orang tua juga kan harus sadar bagaimana kemarin zaman Covid menyerang, susah mendidik anak murid di rumah gitu, anak-anak di rumah. Namun demikian sebelum sampai sekarang sejak adanya MOU ini, kita berharap lembaga kita yang kedua yang disebut dengan Dewan Kehormatan Guru, seperti halnya dokter kan, ID punya di Dewan Kehormatan, guru pun punya Dewan Kehormatan Guru Indonesia, di KGI namanya. Nah, ini pun akan membantu guru-guru untuk dulu menuntaskan ini masalah pidana atau bukan. Kalau masalahnya bukan pidana ya damai saja, kira-kira begitu kan. Betul. Dengan orang tua, jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap para pendidik. Tahun di daerah-daerah kita sering mendengar, Pak. Terakhir kemarin di Pringsewu ada guru menemukan HP tertinggal di dalam sekolah. Mungkin beliau ini lupa menyampaikan kepada kepala sekolah. Kebenaran ada CCTV. Terlihat dia mengambil HP, itu dilaporkan dia mencuri, padahal itu kan HP tertinggal gitu. Tapi alhamdulillah kemarin Polres di Pringsewu itu sudah menyelesaikan dan gurunya sudah didamaikan dan tidak ada permasalahan lagi. Kemudian ada yang namanya YPLP. YPLP ini yang menangani sekolah-sekolah, Pak. Jadi di Lampung ini ada 244 sekolah PGRI, mulai dari TK, SMP, SMA, SMK.
Seprovinsi tersebar ada 204. Itu ditangani oleh YPLP. Kemudian ada APKS, Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis. Ini yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru. Iya. Jadi bukan hanya sejenis bukan hanya mengumpulkan iuran, ada kegiatan euforia saja, tapi ada semacam diklat. Ya. Kalau misalnya digitalisasi, ini APKS. Iya. Kemudian ada namanya PSLCC, PGRI Smart Learning Center. Ya, jadi ini yang memberikan pelatihan khusus IT tadi seperti dikatakan Pak Ali. Jadi kalau ada waktu Tegar TV berkunjung ke pengurus besar Pak, di gedung kita itu ada ruangan khusus itu untuk melatih guru-guru. Dan setiap hari itu ada saja guru yang datang mengikuti pelatihan-pelatihan itu, karena itu sangat penting dan bermanfaat. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan perempuan PGRI. Jadi perempuan PGRI ini mengajak guru-guru perempuan terutama yang mungkin belum bergabung, diajak bergabung, yang sudah bergabung ya bagaimana mereka mengadakan kegiatan untuk para perempuan, para ibu-ibu guru ini khusus itu. Kemudian ada lagi badan usaha PGRI. Badan usaha PGRI. Jadi memang ini belum kita bentuk koperasinya, tapi kerjasama dengan beberapa perusahaan sudah terjalin ini Pak, seperti dengan Yamaha, dengan Honda, ya, dengan asuransi. Itu tadi kalau ada Kadin anggotanya di betul dengan Kadin Pak. Kadin kita sudah MOU malah dengan Kadin. Itu Kadin Lampung. Kadin Lampung Pak. Karena kita tingkat provinsi dengan Kadin Lampung. Kalau kabupaten kota dengan Kadin kabupaten kota. Itu sudah berjalan. Dan yang terakhir ada badan khusus. Badan khusus ini yang selalu menangani kegiatan-kegiatan PGRI. Jadi ada badan khusus yang menangani, kalau di luar itu istilahnya IU lah ya, organisasi. Kita ada badan khusus yang menangani itu. Cukup kompleks juga itu Pak. Cukup Pak. Ya. LKPP. Nah, yang terakhir itu LKPP. LKPP Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan. Nah, ini baru dibentuk ini tahun ini Pak. Memang di ADR kita ada nasional juga baru. Tingkat nasional dibentuk. Jadi kalau tingkat nasional itu diketuai oleh Profesor Wardiman Diponegoro. Lembaga Kajian Kebijakan. Di provinsi diketuai oleh Nawawi SHMH. Beliau mantan Kepala Dinas Pendidikan di Mesuji. Kita sering membaca, mendapat aturan yang dikeluarkan pemerintah yang kita anggap itu kurang bisa pas untuk guru Pak. Ini kan perlu diteliti, perlu dikaji. Nah, yang mengkaji ini memang bukan orang sembarangan. Kami di pengurus yang biasa-biasa saja kadang tidak sanggup. Makanya itu ada dari Unila, dapat dewan pakarnya Profesor Dr. Sujarwo MS, itu salah satu dewan pakar KPP itu yang selalu memberikan masukan positif terhadap adanya kebijakan yang merugikan guru. Jadi itu yang ditangani oleh LKPP. Kalau program Merdeka Belajar lah, itu sudah lewat pengkajian PGRI atau bagaimana? Iya, itu kita pernah diundang, pengurus besar pernah diundang mengenai program Merdeka Belajar itu. Memang untuk sementara kita melihat ini ada baiknya, memang baik program ini. Ya, program ini karena ada kepala sekolah, ada pengawas, ya, ada guru-guru yang diajak terlibat di sana. Tapi di sisi lain kita juga melihat ya program ini belum maksimal kalau kita terapkan di lapangan, karena ternyata Merdeka Belajar ini masih ada kelemahan-kelemahan yang mungkin antara guru dan siswa itu kurang pas gitu. Ya, artinya masih perlu diperbaiki. Gitu ya. PGRI mendukung program Merdeka Belajar ini, akan terus kita maksimalkan di lapangan supaya guru dan siswa itu nyaman. Gitu. Terkait Merdeka Belajar ini Pak Ilyas dan Pak Ali, ini kan kita tahu ada istilahnya guru penggerak ini, ya kan? Itu bagaimana Pak Ilyas? Jadi guru penggerak ini kami sendiri karena tidak mendalami secara tuntas gitu ya, kita mendengar hanya sekilas. Jadi memang diseleksinya luar biasa ini Pak, tidak gampang juga menjadi guru penggerak itu, dan tidak semua sekolah ada guru penggeraknya. Tapi pemerintah memang tekadnya sudah bagus ini dalam rangka kaitan dengan Merdeka Belajar itu harus ada guru penggerak yang melaksanakannya dengan baik, dengan maksimal gitu. Karena program ini kan memang program pemerintah pusat dan memang harus dijalankan gitu. Jadi semua guru diharapkan ke depan tidak hanya melaksanakan metode belajar dengan cara-cara atau pola-pola lama itu, tapi terus bergerak mengikuti kemajuan teknologi. Ya. Artinya ya semua itu masih berproses. Terus berproses.
intinya bahwa PGRI tetap mendukung Ya, tetap. program kegiatan Merdeka Belajar Merdeka, ya, Pak. ya. Ya. Betul. Ya. Pak Ali, ini kalau Pak Ali terkait soal Merdeka Belajar atau Tentang PGRI ya, Pak. iya. Ada sebenarnya yang belum tersampaikan. PGRI termasuk anggota dari International Education. International International Education. Education. Ya, jadi kita di Biasanya organisasi IA dunia. ya. Ya. Itu IA. Organisasi dunia, Pak. iya, Itu organisasi dunia guru ya. Iya, Hmm. itu. PGRI ini masuk. PGRI di dalamnya. Oke. Bahkan kalau kita mau melihat sejarah perjuangan, di situ kan PGRI juga sebagai organisasi salah satunya perjuangan yang membedah tentang Ya. SPI dan sebagainya, itu ikut melahirkan Pak sebenarnya dalam memperjuangkan hak-hak guru. Maka ada istilah, cuman guru kurang pas kalau disebut tenaga buruh gitu kan. Nah, maka kita agak menolak gitu, tapi tetap yang melahirkan. Jadi EI itu yang untuk Asia Tenggara itu berpusatnya di Malaysia ya, yang tergabung dari Australia, Jepang, Belgia. Belgia itu sebagai pusatnya dari pergerakan organisasi guru. Jadi artinya PGRI tidak sendirian, tapi dia mencakup seluruh dunia mengenalnya. Bergabung juga dengan organisasi Amerika dan pendidikan Jepang. dunia. Iya. Untuk guru-guru ASEAN, se-ASEAN itu kan belum lama di Ancol itu kami mengadakan pertemuan khusus di guru-guru tingkat ASEAN. Ya, bertukar pengalaman Ya, gitu ya Pak ya, ya. bertukar informasi, perkembangan pendidikan dan sebagainya. Iya Pak Ilyas, kita lanjutkan pada sesi berikutnya ini. Ini nggak terasa waktu juga ini. Ya, yang kita sudah pada penghujung ketiga nih. Sesi ketiga. Kita lanjutkan pada sesi keempat ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan kita dengan Bapak Dr. Andes M. Ilyas Effendi MM, Ketua PGRI Lampung. Ini sangat menarik, bersama dengan Bapak Muhammad Ali MPD Sekum PGRI Lampung. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.